Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yang hendaknya tidak pernah kita lupa dan tidak bosan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan segala bentuk nikmat, entah itu kekayaan, waktu, media yang kita miliki, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bagian dari nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka marilah senantiasa kita bersyukur atas hal-hal tersebut. Syukur dalam hati kita, kita berkeyakinan bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan anggota badan kita menjalankan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam kita umat Islam, terutama pada zaman ini yang mana jarak antara kita dengan beliau sangat-sangatlah jauh. Ini merupakan daripada nikmat Allah, perjuangan Rasulullah, bagaimana beliau berjuang agar umatnya senantiasa bisa mengikuti jalan kebenaran. Hidayah beliau, risalah beliau sampai kepada kita. Maka marilah kita senantiasa belajar. Dengan belajar tersebut kita ikut serta dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana ini merupakan bagian daripada kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajarinya dan dengan mengamalkan serta menyebarkan atau mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Suara Al-Iman dan pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana pada waktu-waktu sebelumnya yang mana kita mempelajari tentang seputar pendidikan Islam, kita mempelajari tarbiyah Islamiyah sebagai bekal bagi diri kita dan untuk bekal keluarga kita serta masyarakat kita pada umumnya. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara kaidah yang utama dalam proses pendidikan, dalam bidang pendidikan, yaitu dengan kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi seluruh umatnya. Teladan dalam segala bidang. Teladan dalam berbagai hal kehidupan yang ada di dunia ini. Karena beliau merupakan uswah hasanah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka sesungguhnya
telah ada pada diri Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada pada diri beliau suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik bagi kita semua dan bagi yaitu orang-orang yang yarjullah wal yaumil akhir, yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan juga bagi orang-orang yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam yang mengharap rahmat Allah, kita seorang muslim yang mengimani akan yaumil qiyamah, hari akhir. Kita umat Islam, muslim, mukmin yang senantiasa ingat, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka bagi mereka itulah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membaca beberapa hadis ataupun dalil keterangan berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, Nabi kita tercinta, bagaimana beliau berinteraksi bersama anak-anak. Karena orang tua seperti kita ataupun guru, pendidik yang ada di lembaga, itu mereka biasa berinteraksi, biasa bermuamalah dengan anak-anak. Kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat karunia amanah berupa anak-anak, tidak lepas kita berinteraksi, bermuamalah dengan mereka. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaga hak-hak, menjaga hubungan yang baik dengan anak-anak. Sebagaimana beliau juga menjaga hak-hak hubungan yang baik dengan orang-orang tua atau berusia lanjut ataupun yang sebaya. Beliau juga diriwayatkan bagaimana beliau berinteraksi, muamalah yang baik dengan anak-anak. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat atau memandang bahwasanya golongan anak-anak itu juga membutuhkan banyak perhatian, karena tidaklah anak-anak itu kelak akan menjadi penerus. Anak-anak itu akan menjadi dewasa, akan menjadi orang-orang yang meneruskan kita, orang-orang tuanya. Anak-anak merupakan generasi yang hendaknya kita siapkan, dimulai perhatian kita sejak usia mereka masih kanak-kanak. Yang pertama yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian dengan memilihkan nama yang baik untuk seorang anak. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ataya bil Munzir ibni Abi Usaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wadha fawada'ahu ala fakhidhihi wa Abu Usaidin jalisun. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Al-Munzir bin Abi Usaid dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kelahirannya. Ya, jadi Al-Munzir bin Abu Usaid tatkala lahir dibawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan didudukkan atau dipangkukan ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi fa amara Abu Usaid bi ibnihi fahtamala min fakhidhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو سيد قال ابناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. Maka tatkala ayahnya membawa Munzir ketika baru lahir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di dekat Rasulullah atau dipangkukan kepada Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sesuatu hal yang menyibukkan beliau sehingga beliau kurang perhatian sedikit. Lantas tatkala beliau ingat, beliau mengatakan aina sabi, di mana anak kecil tadi, bayi tadi. Lantas Abu Usaid mengatakan kami telah membawanya Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata siapa namanya, dan dikatakan bahwasanya namanya fulan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya namailah dengan Al-Munzir. Maka sejak itu namanya adalah Al-Munzir. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya sababu tasmiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal maulud Al-Munzir lianna ibnu ammi abihi Al-Munzir ibni Amr. Bahwasanya alasan beliau sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak tersebut dengan nama Al-Munzir karena saudara sepupu ayahnya dari si bayi itu bernama Al-Munzir bil Amr yang gugur dalam pertempuran, dalam peperangan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan disebutkan oleh Imam Nawawi juga, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi nama tersebut dengan harapan anak itu mengikuti jejak pamannya, yaitu Al-Munzir bil Amr yang gugur dalam pertempuran. Di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam sibuknya beberapa urusan yang menyibukkannya, meskipun sempat kurang perhatian mungkin, namun tatkala beliau sudah selesai dalam perkaranya, beliau tetap memperhatikan dengan bertanya namanya dan memberikan sebuah nama dengan nama-nama yang baik, yang mana dalam niatan sebuah nama menginginkan suatu hal kebaikan. Yang contohnya tadi bagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya Al-Munzir adalah nama paman dari anak tersebut atau bayi tersebut, dan agar bisa mengikuti jejaknya, mengikuti jejak pamannya sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Dan disebutkan pula bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Diriwayatkan oleh Aisyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain berinteraksi dengan anak-anak kecil. Anna Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti bis-sibyan fayatabarraku alaihim. Bahwasanya Aisyah meriwayatkan
suatu ketika datang atau seorang bayi yang masih menyusui datang atau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, memohonkan keberkahan untuk anak tersebut. Dan juga bagaimana fa'ata bi sabiyin fabala alaihi fada'a bima fa'taba'ahu bulu walam yaghsiluhu. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tatkala itu anak kecil atau bayi tersebut tatkala digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah kencing atau mengencingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau minta dibawakan air dan menyiramkan ke pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana diriwayatkan an Ummi Qais binti Muhsan radhiyallahu annaha atat bi ibni laha saghirin lam yakul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi fabala ala thawbihi fada'a bima fanadahahu wa lam yaghsiluh. Dan juga bagaimana Ummu Qais meriwayatkan, aku datang menghadap Rasulullah dengan anakku yang belum disapih. Ya, jadi maksudnya lam yakul at-ta'am, masih kecil, belum makan sesuatu apapun, hanya minum susu ibunya. Lantas Ummu Qais menaruh di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bayi tersebut pun kencing di pangkuan Rasulullah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apapun selain membersihkan atau memercikkan air di pangkuannya di bagian yang kena kencing bayi tersebut. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan bersabar dengan anak-anak, bersabar dengan kelakuan mereka, karena mereka belum bisa membedakan suatu hal yang baik ataupun yang buruk, terutama apa? Terutama seorang bayi yang masih kecil. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memahami, meskipun bayi itu kencing, meskipun mengotori badan beliau, meskipun mengotori baju beliau ataupun yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta marah kepada ibunya, ibu yang membawa bayi tersebut tatkala bayi tersebut kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian dan kesabaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan anak-anak kecil. Diriwayatkan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi atau bermuamalah dengan anak-anak kecil, yaitu suatu ketika diriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anak perempuan, yaitu yang bernama Ummu Khalid binti Khalid. An Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha qalat ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda faqala man tarawna taksuha hadhihi al-khamisah fa askata al-qaum. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi atau mendapatkan hadiah sebuah kain, sebuah pakaian, sebuah baju, yang mana pakaian tersebut
kainnya atau dari wol atau dari kain yang terdapat garis-garis hitam. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapakah yang menurut kalian berhak atau pantas memakai baju ini? Dan orang-orang yang hadir hanya diam, tidak menjawab. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda, "Tuni bu ummi Khalidin." Fa'utiya bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'albasaniha biyadihi. Maka Rasulullah mengatakan, datangkanlah kepadaku Ummu Khalid, dan didatangkan Ummu Khalid ke Rasulullah. Datanglah Ummu Khalid ke Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan baju tersebut ke Ummu Khalid. Maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yanzuru ila ilmi khamisati wa yashiru biyadihi ilayya wa yaqul ya Umma Khalidin hadza sana, ya Umma Khalidin hadza sana. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seraya menunjuk ke Ummu Khalid yang memakai baju tadi. Lantas Rasulullah berucap, wahai Ummu Khalid, ini adalah sana. Ya wahai Ummu Khalid, ini adalah sana. Wasana bilisanil habasyiyah al-hasan. Adapun sana menurut bahasa Habasyah, kaum Habasyah, yaitu artinya adalah bagus. Ya. Jadi pakaian yang tadi dari wol yang ada garis-garisnya itu tatkala diberikan Rasulullah kepada Ummu Khalid, dan Rasulullah setelah dipakai melihat dan menunjuk pakaian tersebut dan mengatakan, ya Ummu Khalid hadza sana, ya Ummu Khalid hadza sana. Ini adalah bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati yang diberi. Menyenangkan hati atau bergurau untuk menyenangkan perasaan hati Ummu Khalid setelah diberi pakaian. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sana, ini adalah bahasa kaum atau bahasa di Habasyah, yang mana bahwasanya dahulu Ummu Khalid berserta keluarganya ikut hijrah bersama keluarganya ke negeri Habasyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa perhatian, kasih sayang, meskipun Ummu Khalid ini seorang anak perempuan, ya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberi tahabu, kata Rasulullah, saling memberi hadiah agar saling mencintai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagaimana berguraunya beliau dengan niatan menyenangkan hati yang diberi. Dalam riwayat yang lain, bagaimana gurauannya Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu Zainab binti Ummi Salamah wa yaqul ya Zuwainab miraran. Bagaimana juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersenda gurau dengan anak perempuan yang lain, ya, anak-anak kecil perempuan yang lain, yaitu Zainab binti Ummi Salamah. Zainab anaknya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah juga merupakan salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Zainab adalah anaknya Ummu Salamah. Ya.
yang pernikahan dari suami yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW bersenda gurau dengan candaannya, yaitu dengan menyebut Zainab dengan sebutan wahai Zuwainab, wahai Zuwainab. Ya, padahal namanya adalah Zainab. Ya, ini adalah panggilan kasih sayang, panggilan gurauan, ya, nama kecil dari nama anak tersebut. Ya. Dan Rasulullah SAW melafalkan, menyebut dengan gurauannya berulang-ulang kepada Zainab. Ya, kalau kata orang Jawa itu digoda. Ya, ya, anak kecil. Dan juga bagaimana diriwayatkan oleh Mahmud ibn Rabi', qala aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majanna majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Ya. Jadi bagaimana Mahmud bin Ar-Rabi meriwayatkan, aku ingat bahwasanya tatkala aku berumur 5 tahun, ya, aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air ke wajahku tatkala aku berumur 5 tahun, di mana air itu min dalwin, dari sebuah ember. Ya, jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan anak kecil, dan bagaimana anak tersebut tatkala dewasa ingat bagaimana ingatannya tentang gurauan atau senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya tatkala masih berumur 5 tahun. Rasulullah menyemburkan air ke muka anak tersebut. Air diambil dari sebuah ember. Hadis diriwayatkan Bukhari. Maka di sini bagaimana beliau bermain-main dengan anak-anak, bermain dengan Mahmud kecil, ya. Dan juga bagaimana di kisah yang lain dari Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair wa kana fatiman wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. An-nughair ta'irun kana yal'ab bih. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khuluqan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia perangai dan akhlaknya. Dan dulu Anas memiliki seorang adik yang dinamakan atau disebut dengan Aba Umair, dan memiliki sebuah burung pipit atau burung kecil. Dan tatkala Nabi SAW datang, Nabi pun memanggil, bersenda gurau dengan memanggil ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Ada apa dengan an-nughair, yaitu burung yang dipelihara oleh adik dari Anas bin Malik. Masih diriwayatkan oleh Anas, yaitu bagaimana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rubbama qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya dzal udhunain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka atau biasa bercanda dengannya dengan memanggil Anas dengan panggilan ya dzal udhunain, wahai kamu yang bertelinga dua, atau kamu yang memiliki dua telinga. Jadi di sini bagaimana perkataan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan anak-anak, bermuamalah dengan anak-anak kecil, mengajak senda gurau mereka. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajak balap lari
dengan anak-anak kecil. Ya, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasufu Abdullah wa Ubaidallah wa kathiran min Bani al-Abbas thumma yaqul man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza qala fayastabiquna ilaihi fayaq'una ala dhahrihi wa sadrihi wa yuqallibahum wa yalzamhum. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dahulu mensejajarkan. Jadi anak-anak disuruh berbaris, lantas Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menang lari menuju diriku maka akan mendapatkan ini atau itu, yakni maksudnya mendapatkan hadiah. Dan mereka pun berlomba lari, ada yang menuju Rasulullah SAW lalu sampai ke pangkuan beliau, ada yang melompati dohr punggung beliau, dan ada yang dijungkir balikkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifnya. Hadis diriwayatkan Ahmad dan isnadnya hasan, namun didhaifkan oleh Al-Albani dalam kitab dhaifnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak beberapa hadis yang menyebutkan, yang mengisahkan, yang menunjukkan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak, yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggembirakan hati anak-anak, ingin memberikan dorongan emosional atau psikologis bagi mereka agar mereka terbiasa bercakap-cakap, biasa bermuamalah dengan orang yang lebih tua. Menjadikan rasa tidak canggung antara generasi anak dengan generasi yang lebih tua, dari sisi psikologis, dari sisi emosional, memiliki keterkaitan psikologi antara orang yang lebih tua dengan anak-anak. Dan juga bagaimana untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi atau hambatan-hambatan ketakutan yang muncul dari seorang anak tatkala melihat orang mungkin yang lebih berwibawa, ya. Sehingga dalam interaksi tersebut tetap bagaimana orang yang lebih tua menunjukkan kearifan, menunjukkan kebesaran jiwanya, yang mana akan memudahkan untuk orang tua tersebut atau orang yang berusia lebih tua ketika memiliki kedekatan emosional ataupun psikologis, lebih mudah untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran, menyampaikan materi-materi, menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan wejangan-wejangan untuk mereka. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam mendidik, dalam bermuamalah, menunjukkan sifat beliau yang tidak kaku, menunjukkan sifat beliau yang tidak garang, atau menunjukkan sifat beliau diterima di kalangan anak-anak. Menunjukkan bahwasanya beliau bukan seorang yang ditakuti, dan bagaimana kewibawaan beliau, kearifan beliau dengan memulai untuk berinteraksi dengan yang lebih muda, bahkan lebih kecil. Diriwayatkan juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam tatkala setiap kali beliau berjumpa dengan anak-anak. An Anas bin Malik qala ata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ghilman yal'abuna fasallama alaihim, wa an Anas qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina.
Dari Anas bin Malik bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai anak-anak kecil yang sedang bermain-main, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Dan diriwayatkan oleh Anas bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau berjumpa dengan Anas, dan Anas saat itu sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam kepada kami, katanya Anas, tatkala Anas bermain dengan anak-anak yang lain. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah muamalah, interaksi Rasulullah dengan anak-anak. Tidak malu, tidak menunjukkan bahwasanya hal itu mengurangi wibawa beliau, tidak. Malah ini menunjukkan bagaimana kearifan beliau. Meskipun dengan anak-anak, beliau mampu bisa menyesuaikan dunia anak-anak. Jadi perhatian Rasulullah kepada orang lebih tua, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang tua, Rasulullah pun bisa menunjukkan perhatiannya sesuai dengan dunia mereka, yakni dunia anak-anak. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak juga riwayat-riwayat yang lainnya, sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya kita sempat sampaikan bagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengecup, mencium anak-anak. Ya, ini bagian daripada bagaimana interaksi atau muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Dan interaksi beliau kepada anak-anak tidak hanya dari sisi mengikat emosional, mengikat psikologi antara dua dunia yang berbeda, yaitu dunia orang-orang tua dan dunia anak-anak, dengan melakukan interaksi-interaksi yang sesuai dengan dunia mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala telah melakukan cara-cara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sangat gemar mengajari atau mendidik anak-anak. Bagaimana perhatian beliau, kegemaran beliau mendidik anak-anak dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, yaitu suatu ketika bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, dan seterusnya, yang mana menunjukkan di sini ingin kita ambil dalil bahwasanya muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga perhatian terhadap mendidik dan mengajar anak-anak. Sebagaimana dikisahkan hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya aku dahulu dibonceng atau di belakang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bersabda atau mengatakan, ya ghulam, wahai anak, inni uallimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dari sisi membuat keterikatan antara anak dan orang tua dari sisi psikologi dan emosional, namun juga mengajari mereka dengan pengajaran yang sangat diperlukan, yaitu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan mengenalkan anak-anak tersebut tentang Allah sang penciptanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari anak-anak sebagaimana an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu futyanun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an
fasdadna bihi imanan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Bahwasanya diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, ia mengatakan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sedangkan saat itu kami masih remaja menjelang akil balik, dan kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Lalu kami mempelajari Al-Quran dan iman kami pun bertambah karena hal tersebut. Ya, di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Itu muamalah yang membawa manfaat untuk diri mereka dan membawa manfaat untuk keimanan, agama, dan keyakinan mereka. Ya. Dan juga bagaimana Rasulullah SAW juga bermuamalah untuk mengajari mereka tentang akhlak atau tentang adab. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika ay yakunu salam sababu ziyadati barakah wa kathrati khair wa rahmah. Hadis diriwayatkan di Tuhfatu al-Ahwadi. Ya, bagaimana Anas bin Malik mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, wahai anak, ya baniya, idza dakhalta, jika engkau masuk ke rumahmu atau masuk menemui keluargamu, maka fasallim, ucapkanlah salam. Yakun barakatan alaik, akan mendatangkan keberkahan atasmu dan keberkahan atas keluargamu. Jadi maksudnya adalah salam itu adalah doa, dan salam merupakan sebab tambahnya keberkahan untuk diri kita, diri anak tersebut yang mengucapkan salam, dan bertambahnya keberkahan untuk keluarga anak atau keluarga kita, dan juga menjadikan penyebab banyaknya kebaikan dan rahmah bagi keluarga dan anak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang intinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik dalam pendidikan, dalam bermuamalah dengan anak-anak. Hadis-hadis yang disebutkan tadi dan riwayat-riwayat yang lainnya yang mungkin belum bisa dibacakan menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan anak-anak yang beda dunianya mungkin. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kearifan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengertian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang dunia mereka. Dan tidak pula hal yang terpenting dalam bermuamalah, yaitu memberikan materi-materi, memberikan muatan-muatan pendidikan yang berkaitan dengan agama mereka, yaitu berkaitan dengan keimanan, ya, berkaitan dengan mengenalkan Allah, berkaitan dengan mengajarkan Al-Quran, dan tak lupa berkaitan dengan akhlak dan muamalah yang baik bersama keluarga mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yang intinya tak lupa ingin kita sampaikan bahwasanya kita harus senantiasa mengikuti, mempelajari jejak orang yang mulia dalam agama kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.